Ini adalah kisah dua orang yang saling mencintai, tapi sulit untuk bisa bersama. Bukan karena mereka tak saling ingin, melainkan karena perbedaan status sosial dan masa lalu yang memisahkan. Mereka berdua menjadi saudara. Cerita dimulai dengan dua orang yang wajahnya sama persis, namun hidup di dunia berbeda. Tong Seng, CEO Shuebao Group, hidup dalam kemewahan dan kehormatan. Sementara Daxi, penjual ikan sederhana, hanya berjuang agar bisa makan setiap hari. Suatu hari, Tong Seng mengendarai mobilnya sendirian, sementara Daxi mengantar ikan dengan tosanya. Kecelakaan pun terjadi. Dan disitulah segalanya dimulai. Tong Seng terbaring tak sadarkan diri, sementara Daxi dirawat ditemani kakaknya, Dawan. Akibat benturan keras, Daxi kehilangan ingatan. Dawan pun membawanya pulang agar bisa cepat pulih. Namun Daxi kini dingin dan berbeda dari yang dulu ia kenal. Keesokan harinya, Dawan menyuruh Daxi kembali bekerja menjual ikan dan memberinya ponsel agar tidak bingung saat ditinggal. Sementara itu, Tong Seng yang baru sadar justru kebingungan. Ia merasa asing dan seolah hidup di dunia lain. Di kantor, Dawan terkejut melihat uang di rekeningnya terpakai dalam jumlah besar. Ternyata Daxi menggunakannya untuk membeli barang-barang mahal. Malamnya Dawan marah. Ia tak hanya kecewa karena uang, tapi juga karena adiknya kini terasa bukan lagi dirinya yang dulu. Untuk melampiaskan kekesalannya, Dawan minum anggur malam itu. Tanpa sadar, suasana berubah hangat. Adegan romantis pun terjadi. Keesokan harinya, di rumah keluarga Tong Seng terbangun dengan perasaan aneh. Rumahnya tampak megah dan asing tak seperti yang ia kenal. Adiknya Tong mulai curiga. Ia mengira Tong Seng mengalami amnesia. Sementara itu, Daxi baru tahu kalau kakaknya Dawan dulu pernah kuliah hukum. Namun kini ia hanya bekerja sebagai admin karena terpaksa baginya. Yang penting bisa bertahan hidup. Di tempat lain, Changming bertemu Wenhan. Mereka pernah bekerja sama dalam suatu urusan, tapi kini Wenhan tak ingin terlibat lebih jauh. Malamnya, di rumah, Daxi menunggu Dawan pulang untuk makan bersama. Namun tanpa sepengetahuannya, Dawan dicegat dua preman dan ponselnya dirampas. Beruntung Wenhan datang dan mengusir para preman itu. Dawan mengenalnya karena mereka bekerja di perusahaan yang sama. Di rumah, Daxi yang mencoba menelepon kakaknya malah mendengar suara asing. Tahu ponsel Dawan di tangan preman, ia langsung pergi ke lokasi mereka. Tak lama kemudian Dawan yang diantar Wenhan sampai di rumah, tapi segera pergi lagi setelah tahu lokasi Daxi dan ponselnya berada di tempat yang sama. Wenhan pun kembali menemaninya. Di markas preman, Daxi berhasil melawan mereka semua seorang diri. Meski terluka, ia tak peduli. Yang penting Dawan dan ponselnya selamat. Keesokan harinya, Wenhan dan Changming mulai curiga. Mereka yakin bahwa Tong Seng yang sekarang bukanlah Tong Seng yang asli. Mungkin identitasnya tertukar dengan seseorang yang sangat mirip dengannya. Di kantor, para karyawan mulai bergosip melihat kedekatan Dawan dan Wenhan. Bahkan saat pulang kerja, Wenhan kembali mengantarnya. 哎呀，你家这环境可以啊。齐总，这个是我弟弟大喜。嗨，弟弟。谁是你弟弟？ Namun sesungguhnya ia hanya ingin memastikan bahwa Daxi benar-benar memiliki wajah yang nyaris sama dengan Tong Seng, CEO Shuebao Group, pria yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Di perusahaan, Wenhan mengetahui bahwa Dawan memiliki dasar ilmu hukum. Ia pun diminta membantu menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi perusahaan. Sebagai imbalannya, Wenhan berjanji akan mengangkatnya menjadi staf hukum jika berhasil. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Dawan karena ia ingin keluar dari rutinitasnya sebagai admin. Di rumah, Dawan menceritakan hal itu kepada Daxi. Namun ia kebingungan karena semua dokumen yang harus dikerjakan berbahasa Prancis. Melihat hal itu, Daxi dengan tenang membantunya menerjemahkan setiap berkas. Dawan baru menyadari bahwa adiknya ternyata menguasai bahasa Prancis. Dan berkat kerja sama mereka, tugas tersebut berhasil diselesaikan. Sementara itu, Tong Seng diminta oleh Changming dan Tong untuk menghadiri kencan buta dengan seorang wanita bernama Yanti. Meski enggan, ia tetap pergi. Tanpa ia tahu, Yanti sengaja berpenampilan buruk agar pertemuan itu gagal. Namun karena Tong Seng yang datang bukanlah Tong Seng asli, sikapnya berbeda, lebih tenang dan hangat. Justru dari sanalah, Yanti mulai tertarik padanya. Malamnya, Dawan akhirnya diterima sebagai staf hukum di perusahaan.
Ia dan Daxi merayakannya bersama, menikmati momen keberhasilan itu dengan minuman sederhana. Namun di balik tawa mereka, terselip perasaan yang sulit dijelaskan. Hangat, namun terlarang. Sebuah perasaan yang hanya bisa mereka simpan dalam diam. Keesokan paginya, Dahwan terbangun dengan perasaan kacau. Ingatan tentang malam sebelumnya perlahan kembali. Bersamaan dengan potongan masa lalu yang lama terkubur, ia akhirnya menyadari bahwa dirinya dan Daxi bukanlah saudara kandung. Dulu Daxi hanyalah anak angkat yang diambil ibunya dan dibesarkan sebagai adik. Meski begitu, Dahwan tetap berusaha menolak perasaannya. Baginya, mereka sudah seperti keluarga, meski hatinya diam-diam tak bisa sepenuhnya menyangkal rasa yang tumbuh. Hari itu Dahwan dijemput Wenhan untuk berangkat kerja bersama. Di tempat lain, Chang Ming tampak kesal saat tahu Wenhan ingin memutus kerja sama di gym mereka. Sementara di kantor, gosip tentang kedekatan Dahwan dan Wenhan makin meluas. Banyak rekan kerja yang mendadak bersikap manis padanya, hanya karena takut dengan posisi Wenhan sebagai atasan. Sepulang kerja, Wenhan menawarkan tumpangan, namun Daxi datang menjemput. 大欢，回家。哎，你看， 走，回家。 Tak ingin jadi bahan omongan lagi, Dahwan memilih pulang bersama adiknya itu. Di rumah, Daxi memberikan pakaian kerja baru dan sebuah kalung sederhana, hasil jerih payahnya sendiri. Meskipun awalnya menolak, Dahwan akhirnya menerimanya dengan perasaan campur aduk antara haru dan canggung. Sementara itu di sisi lain, Yanti mendatangi rumah Tongseng. Ia memutuskan untuk terus mengikuti kemanapun pria itu pergi, tanpa menyadari bahwa hatinya kini mulai benar-benar terikat padanya. Tongseng mengajak Yanti ke warnet. Tempat itu memang jauh dari kesan romantis, tapi Yanti tetap senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Mereka bermain bersama, tertawa, dan untuk sesaat melupakan status mereka. Namun ketika lawan main yang kalah menantang mereka bertengkar, keduanya memilih kabur. Beruntung, mereka berhasil bersembunyi dan lolos dari keributan itu. 说他们走了吧？ 应该走了吧？ Di perusahaan, Wenhan semakin sering memperhatikan Dahwan. Tatapannya tak lagi sekadar kekaguman, ia benar-benar terpesona oleh sosok wanita itu. Sementara itu, di rumahnya, Wenhan menawarkan pekerjaan baru untuk Daxi sebagai penasihat bahasa Prancis. Daxi menyetujuinya, tapi dengan beberapa syarat. Wenhan harus melayaninya dan membayarnya dengan harga tinggi. Tambah banyak keberatan, Wenhan menerima semuanya. Sejak hari itu, Daxi resmi tinggal di rumah Wenhan. Ia bahkan memilih kamar utama untuk dirinya, membuat Wenhan harus pindah ke kamar lain. Sesuai kesepakatan, Wenhan memperlakukan Daxi dengan sangat baik, menuruti semua permintaannya, seolah posisi mereka kini telah berbalik. Di perusahaan, Wenhan kedatangan ibunya yang khawatir karena putranya belum juga memiliki pasangan. Sang ibu mendesaknya untuk segera menikah. Namun Wenhan hanya menenangkan dan mengatakan bahwa ia sudah menyukai seseorang. Huan Saitewa butuh waktu agar perasaannya bisa terbalas. Malam itu Tongseng mengajak Yanti makan di warung sederhana. Awalnya Yanti enggan, tapi setelah mendengar kisah menyentuh tentang sepasang kakak beradik yang dulu pernah kelaparan, hatinya luluh. Perlahan ia mulai menikmati makanan sederhana itu, meski sebenarnya berasal dari keluarga kaya raya. Dari momen kecil itu, Yanti mulai memahami makna kesederhanaan. Keesokan harinya di perusahaan, Daxi datang dengan pakaian rapi. Dahwan memperkenalkannya pada rekan-rekan kerja sebagai adiknya, yang kini bekerja sebagai penasihat bahasa Prancis untuk Wenhan. Wenhan sempat kebingungan, terutama ketika mengajak Dahwan makan siang dan Daxi ikut bergabung. 走，不饿吗？ Meski kesal, ia tetap bersikap ramah demi menjaga kedekatannya dengan Dahwan. Malamnya Dahwan mengenakan pakaian pemberian Daxi, membuat Daxi merasa senang dan bangga melihatnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, saat Wenhan sedang tidak di rumah, ibunya datang bersama asistennya. Mereka terkejut melihat Daxi tinggal di sana dan langsung salah paham, mengira Wenhan memiliki hubungan dengan pria. Ketika Daxi menceritakan kesalahpahaman itu, Wenhan merasa marah dan malu. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja Daxi setelah membayar penuh seluruh honor yang dijanjikan. Hubungan profesional mereka berakhir. 妈，妈，我是有苦衷的，妈，我是有原因的。Meninggalkan kekesalan dan rasa canggung yang belum sepenuhnya hilang. Di rumah, Daxi melihat poster lomba desain dari Shuebao Group. Ia pun memutuskan ikut, membuat desain produk dengan tekun hingga lembur demi hadiah uang. Sementara bersaing, Dahwan diam-diam bekerja part-time sebagai cleaning service untuk belajar hukum perusahaan. Tapi aksinya ketahuan
dan bosnya melarangnya menyontek materai lagi. Daxi yang datang menjemput melihat semua itu. Sedemikian Wailing Pure sama kabar baik datang. Desain Daxi menang lomba Shuebao Group, dan Yanti diminta hadir ke perusahaan besok. Mereka pun merayakannya di sepanjang jalan pulang. Keesokan harinya, Tong Sheng dibawa Tongah ke perusahaan. Changming terkejut melihat Daxi karena wajahnya sangat mirip dengan Tong Sheng. Ia sadar keduanya tertukar identitas. Tong Sheng yang amnesia kini hidup sebagai Daxi, sementara Daxi asli jadi Tong Sheng. Tapi Changming memilih diam, berniat memanfaatkan situasi itu demi menguasai Shuebao Group. Daxi, yang sebenarnya Tong Sheng, mengambil hadiah lomba dan pergi. Diantar oleh Changming. Cuma beberapa hari kemudian, Changming menawarkan pekerjaan di cabang Shanghai pada Daxi yang amnesia. Ia pun berkata akan memikirkannya dulu. Tak lama Changming mendapat laporan valid. Benar, identitas Daxi dan Tong Sheng telah tertukar tanpa ada yang menyadarinya. Di parkiran, Changming mengancam Daxi yang menyamar sebagai Tong Sheng. Ia menuduh Daxi mencuri identitas Tong Sheng dan mengancam akan menuntutnya. Karena takut dipenjara, Daxi terpaksa menuruti semua perintah Changming demi keselamatannya. Salah satunya menjauh dari Yanti. Tanpa banyak penjelasan, Daxi pun memutuskan hubungan dengan Yanti secara sepihak. Yanti kebingungan, tidak mengerti alasan dibalik keputusan itu. Sementara itu, Tong Sheng asli perlahan mulai mengingat potongan masa lalunya, meski belum sadar kalau dirinya sebenarnya adalah Tong Sheng, bukan Daxi. Hubungannya dengan Dahuan semakin dekat dari hari ke hari. Namun Dahuan masih menahan perasaan karena ia mengira wanita itu adalah Daxi, adik yang selama ini ia kenal. Kebingungan makin menjadi ketika Yanti melihat Daxi bersama Dahuan. Cemburu dan curiga pun muncul dalam hatinya. Di sisi lain, di Shuebao Group, Changming memanfaatkan keadaan. Ia menyuruh Daxi asli, yang kini dikenal sebagai Tong Sheng, untuk menandatangani berkas penting tanpa menjelaskan maksud sebenarnya. Ternyata Changming menggunakan Daxi asli untuk nyamar terus sebagai Tong Sheng, supaya dia bisa membuat reputasi Tong Sheng asli tercoreng, dan dia bisa mendapat kepercayaan lebih di Shuebao Group. Hal ini membuat Daxi asli murka, menyangka Changming memperalatnya untuk melakukan kejahatan. Keesokan harinya Dahuan dijemput Wenhan untuk berangkat kerja. Daxi yang aslinya Tong Sheng juga menawarkan diri untuk nganter. Namun tiba-tiba ada Yanti yang mengira Tong Sheng ini ialah Daxi asli. Karena itulah Dahuan dan Wenhan pun berangkat ke kantor, sementara Yanti dan Daxi yang aslinya. Tong Sheng ini ngobrol untuk menemukan titik terang kesalahpahaman ini. Namun ya ada orang yang melihat mereka berduaan. Orang itu melaporkannya ke Changming yang membuat Changming merubah rencana jahatnya. Di rumah Tong Sheng asli akhirnya mulai sadar identitas aslinya yang berasal dari keluarga kaya. Namun sekarang identitasnya ketukar sama Daxi yang asli. Yanti juga jadi tahu kalau orang yang ia sukai nama aslinya bukanlah Tong Sheng melainkan Daxi. Tong Sheng asli lalu ditemui Changming. Changming akhirnya membuka rahasia besar itu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya Tong Sheng adalah CEO asli Shuebao Group, sedangkan orang yang kini memegang identitas Tong Sheng hanyalah Daxi, pria yang bertukar identitas dengannya setelah kecelakaan. Namun di balik sikap ramah dan manisnya, Changming menyimpan niat busuk. Ia pura-pura membantu Tong Sheng, padahal diam-diam ia memperalat Daxi demi menjatuhkan Shuebao Group dan merebut kekuasaan. Meski begitu, Tong Sheng belum mau mengungkap jati dirinya. Ia ingin memastikan satu hal dulu. Apakah Dahuan benar-benar mencintainya, atau hanya menyayangi sosok Daxi yang ia kira adiknya? Untuk fight, Tong Sheng sengaja berpura-pura dekat dengan Yanti. Dan benar saja, Dahuan menunjukkan tanda-tanda cemburu yang jelas. Ia tak menyadari bahwa Daxi yang ada di depannya sebenarnya adalah Tong Sheng yang kehilangan ingatan. Sementara itu, Dahuan dijemput oleh teman lamanya, Yu Chen, berikan berbicara di sebuah tempat yang tenang, mengingat masa lalu mereka. Yu Chen yang baru kembali dari luar negeri, ternyata menyimpan perasaan pada Dahuan dan kini mendapat tawaran kerja di Shuebao Group. Di sisi lain, Daxi asli yang masih menyamar sebagai Tong Sheng diam-diam meninggalkan rumah keluarga Tong. Tapi langkahnya terhenti tiba-tiba ketika sebuah mobil misterius menghadangnya di tengah jalan. Ternyata mobil yang menghadang Daxi itu bukan ancaman, melainkan Yanti. Ya, Yanti sengaja datang untuk menjemput Daxi, membawanya pergi dari rumah keluarga Tong sebelum semuanya semakin rumit. Sementara itu di sisi lain kota, Dahuan yang mabuk setelah minum bersama Yu Chen dijemput oleh Tong Sheng. Ia membawanya pulang dengan hati-hati, lalu menidurkannya dengan lembut di kamar. Di saat yang sama, Yanti dan Daxi tiba di rumah itu.
Mereka bertiga akhirnya berbicara serius, membahas rencana. Changming yang semakin mencurigakan. Daxi yakin Changming punya niat jahat terhadap Shuebao Group. Karena itu, ia meminta Tongsheng untuk kembali ke identitas aslinya. Namun Tongsheng masih bimbang. Ingatannya belum sepenuhnya pulih, dan hatinya kini terjebak antara masa lalu dan perasaannya pada Dahuan. Tapi setelah tahu bahwa selama ia hidup sebagai Daxi, dirinya sempat jatuh cinta pada Dahuan, Tongsheng sadar bahwa kebingungannya harus segera diakhiri. Kit Ryan, dengan keberanian yang tersisa, mereka berdua kembali bertukar identitas. Tongsheng kini resmi kembali menjadi dirinya yang asli, CEO Shuebao Group. Ia pulang ke rumah keluarga Tong, disambut hangat oleh adik tercintanya Tong Ah. Sementara Daxi kembali menjalani hidup sederhana sebagai adik Dahuan dan penjual ikan di pasar. Dahuan sama sekali tak menyadari bahwa adik yang kini bersamanya bukan lagi Tongsheng, melainkan Daxi yang asli. Hari-harinya berjalan seperti biasa, hingga Yanti datang lagi, dengan senyum dan cinta yang sama besarnya seperti dulu. Ia berdekatan untuk terus berada di sisi Daxi. Kemanapun pria sederhana itu pergi bekerja. Bagi Yanti, cinta sejati bukan soal status, tapi tentang siapa yang membuatnya merasa hidup. Di sisi lain, Dahuan tengah makan bersama Yu Chen di sebuah restoran mewah. Suasana awalnya tenang, sampai Yu Chen berencana melamar Dahuan malam itu juga. Namun rencana itu gagal total. Tongsheng yang diam-diam mengikuti, mereka langsung muncul dan menggagalkan momen tersebut. Dahuan yang sempat pergi ke toilet tak tahu apa-apa. Sementara Yu Chen hanya bisa menahan kesal karena Tongsheng mengaku sebagai Daxi, adik Dahuan. Sikap Tongsheng itu membuat keadaan makin rumit. Daxi asli pun kebingungan, sebab Dahuan malah marah padanya tanpa tahu bahwa pelakunya adalah Tongsheng. Untung saja Yanti datang di waktu yang tepat. Ia menenangkan suasana dan menengahi pertengkaran mereka. Namun hari-hari berikutnya tak jadi lebih mudah. Yu Chen terus mendekati Dahuan dengan cara halus dan penuh perhatian, dan Tongsheng hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan hati yang mulai terbakar cemburu. Tongsheng tak mampu menahan rasa cemburunya melihat kedekatan antara Dahuan dan Yu Chen. Ia melampiaskannya dengan minum anggur hingga mabuk. Namun malam itu juga Tong Ah datang dan memberi kabar buruk. Changming telah membuat Shuebao Group berada di ambang kehancuran. Mendengar itu Tongsheng tersadar dari mabuknya. Ia tahu, sudah saatnya ia kembali memikirkan cara untuk menyelamatkan perusahaan yang dulu ia bangun dengan penuh kerja keras. Namun sebelum bergerak, ia mendatangi rumah Dahuan, menyamar sebagai Daxi. Dahuan tak menyadari bahwa yang berdiri di depannya bukan adik angkatnya, melainkan Tongsheng yang asli. Saat itu Dahuan tengah memeriksa berkas pekerjaannya. Di kasra ia menemukan sesuatu yang aneh, transaksi gelap antara Shuebao Group dan perusahaan milik Wenhan. Dan dari situlah Tongsheng langsung tahu, semua ini pasti ulah Changming. Keesokan harinya Shuebao Group dan perusahaan Wenhan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan merger besar-besaran. Changming tampil sebagai CEO sementara, menggantikan Tongsheng yang masih hilang ingatan. Namun di tengah acara megah itu, Dahuan berdiri dan menghentikan segalanya. Ia menunjukkan bukti transaksi mencurigakan yang ia temukan dari berkas milik Yu Chen. Tapi Yu Chen justru membela diri, menuduh bahwa berkas itu palsu, dan menuduh Dahuan sebagai biang kerok dari kekacauan perusahaan. Dalam sekejap, reputasi Dahuan hancur. Ia dipecat, diusir dari gedung, dan ditinggalkan sendirian di bawah hujan malam yang deras. Tangisnya pecah, bukan hanya karena kehilangan pekerjaannya, tapi juga karena dikhianati orang yang ia percayai. Dan di tengah derasnya hujan itu, Tongsheng datang. Ia memeluk Dahuan erat, menenangkan hatinya yang hancur. Malam itu, tanpa ada rahasia dan tanpa lagi tembok di antara mereka, Tongsheng akhirnya sadar sepenuhnya bahwa ia bukanlah Daxi, dan bahwa perasaannya pada Dahuan adalah cinta yang sesungguhnya. Tongsheng akhirnya menjelaskan semua kebenaran di antara mereka, bahwa selama ini, dialah Tongsheng yang sempat kehilangan ingatan dan hidup sebagai Daxi, sementara Daxi asli menjalani hidup dengan identitasnya. Kini semuanya sudah kembali seperti semula. Namun setelah hari yang penuh kelelahan dan emosi, Dahuan jatuh pingsan. Tongsheng dengan sabar menjaganya di sisi ranjang, menggenggam tangannya hingga wanita itu terbangun. Dalam hati, Tongsheng berjanji, Yu Chen harus membayar semua yang telah ia perbuat dalam konferensi pers kemarin. Sementara itu di perusahaan, Pak Tong menegur keras Changming. Kerjasama dengan perusahaan Wenhan pun ditangguhkan hingga Tongsheng benar-benar pulih dan kembali menjabat sebagai CEO Shuebao Group.
merasa terdesak amarah dan ambisi gelap, kembali menguasai Chang Ming. Ia berniat melakukan hal gila demi mempertahankan posisinya. Tak lama kemudian, rencana jahat itu benar-benar dijalankan. Tong Seng diculik oleh anak buahnya. Namun nasib berpihak padanya. Tong Ah bersama beberapa orang datang tepat waktu, menyelamatkan sang kakak dari bahaya. Di rumah sakit, Tong Seng akhirnya sadar sepenuhnya. Ingatan yang lama hilang kini kembali, bersamaan dengan kesadaran tentang siapa dirinya dan apa yang harus ia perjuangkan. Kejahatan Chang Ming akhirnya terbongkar. Semua bukti kelicikannya sudah ada di tangan Tong Seng dan Pak Tong. Tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Chang Ming dikopot dari jabatannya di Xuebao Group, menandai berakhirnya masa kelam di perusahaan itu, dan dimulainya kembali babak baru dalam hidup Tong Seng. Namun rupanya Chang Ming belum juga kapok. Ambisinya untuk menjatuhkan reputasi Xuebao Group dan menghancurkan keluarga Tong masih membara. Sebagai anak angkat keluarga itu, ia merasa selalu diperlakukan berbeda. Dan dari rasa sakit itulah tumbuh kebencian yang akhirnya menelan akal sehatnya sendiri. Pak Tong begitu murka. Selama ini ia telah memperlakukan Chang Ming seperti darah daging sendiri, tapi yang ia dapat hanyalah pengkhianatan dan kekecewaan mendalam. Agar tak ada lagi kejahatan yang terjadi, Tong Seng pun mengambil langkah tegas. Ia melaporkan Chang Ming ke pihak berwajib. Setelah semua itu, hidup perlahan kembali tenang. Tong Seng memilih kembali menyamar sebagai Daxi, hanya untuk bisa lebih dekat dengan Dahuan tanpa jarak dan status yang membatasi. Di bawah langit sore yang tenang, Tong Seng akhirnya mengungkapkan perasaannya. Dan kali ini Dahuan tidak menolak. Ia pun membalas cinta yang selama ini ia pendam, hingga keduanya resmi menjalin hubungan. Namun di sisi lain ada rahasia baru yang mulai muncul. Daxi diam-diam menemukan dan mengambil buku harian milik kakaknya, Dahuan. Sebuah bayan buku yang mungkin menyimpan kenyataan yang belum pernah terungkap sebelumnya. Daxi akhirnya menyerahkan buku harian milik Dahuan kepada Tong Seng, berharap Tong Seng bisa memenuhi keinginan terdalam Dahuan tentang cinta dan kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mereka berubah hangat. Tong Seng dan Dahuan mulai menjalani hari-hari penuh cinta sederhana, memasak bersama, menonton film, tertawa kecil di sela-sela waktu. Momen-momen yang dulu hanya menjadi harapan, kini benar-benar terjadi. Tak ada lagi rasa canggung atau keraguan. Mereka saling mencintai tanpa harus menyembunyikan perasaan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kabar buruk datang tiba-tiba. Daxi dan Yanti diserang oleh anak buah Chang Ming. Sebelumnya, mereka berdua memang pergi ke sebuah tempat untuk menemui orang suruhan Chang Ming. Namun situasi berubah menjadi kekacauan. Daxi berusaha melindungi Yanti dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya ia terjatuh dari jembatan dan terseret derasnya arus sungai. Yanti hanya bisa menangis menyesali semuanya. Andai ia tak membiarkan Daxi ikut, mungkin semuanya tak akan berakhir seperti ini. Dahuan pun syok mendengar kabar itu. Air matanya tak terbendung, apalagi setelah Tong Seng mengabarkan bahwa jasad Daxi belum ditemukan. Dahuan tak bisa diam. Dengan hati yang hancur, ia bertekad mencari adiknya sendiri, meski harus menantang bahaya yang menunggu di depan. Namun Tong Seng menahan Dahuan yang ingin pergi mencari Daxi. Ia takut Dahuan justru terluka jika memaksa dalam keadaan sedih. Dahuan yang dilanda kebingungan akhirnya memutuskan hubungan mereka. Tong Seng menerima dengan hati berat, lalu menjauh dan kembali fokus sebagai CEO Xuebao Group, sambil terus mencari keberadaan Daxi yang hilang di sungai. Beberapa hari berlalu. Dahuan tenggelam dalam kesedihan, membiarkan rumah berantakan dan hidupnya tanpa arah. Wen Han yang masih peduli datang membantu membereskan segalanya. Ia bahkan melihat keadaan Dahuan, lalu mendatangi kantor Xuebao Group. Dengan emosi, ia menarik kerah baju Tong Seng dan menegurnya karena tak menemui Dahuan. Namun di hadapannya Tong Seng menangis. Ia mengaku setiap malam diam-diam datang ke rumah Dahuan, memasakkan makanan, meninggalkannya tanpa bicara. Ia tak mempermasalahkan perpisahan, karena baginya, rasa peduli tak butuh status. Meski hatinya remuk, Tong Seng hanya ingin satu hal, melihat Dahuan kembali tersenyum. Keesokan harinya Tong Seng datang ke rumah Dahuan. Ia menatap sekeliling rumah itu, setiap sudut yang dulu penuh kenangan bersama wanita yang ia cintai. Saat melangkah di jalan, matanya tertuju pada sosok yang tak asing. Daxi di depan rumah sakit. Daxi tampak ketakutan. Daxi, 站住!
别跑了，你不认识 Namun 我了 Tongseng 吗？ terus mengejarnya hingga akhirnya berhasil menghampirinya. Ternyata, Daxi ditemukan oleh nelayan setelah hanyut di laut dan berhasil diselamatkan, meski kini ia mengalami amnesia. Tanpa menunda, Tongseng menyiapkan kejutan untuk Dahuan, mempertemukannya kembali dengan sang adik yang telah lama hilang. Melihat Daxi masih hidup, meski kehilangan ingatan, Dahuan akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kesedihan yang menelannya perlahan sirna. Menyadari perasaannya yang belum padam, Tongseng mengajak Dahuan untuk memulai kembali kisah mereka. Dahuan pun menerima karena di hatinya, cinta itu tak pernah benar-benar hilang. Dan begitulah kisah mereka berakhir, bukan dengan perpisahan,